Oke, balik lagi bersama kita di Akar Project Podcast Horor. Oke, jadi kita hari ini kedatangan seorang pria. Dia ingin membagikan cerita horornya nih. Yoi. Betul nggak, Mas? Betul. Oke, jadi gimana nih cerita horor Mas selama hidupnya nih? Coba diceritakan sedetail dan sehoror yang Mas pengen ceritakan katanya ke tim Akar Project nih. Jadi Gimana? yang dari pengalaman saya dapat itu di selama masa KKN. Selama pas KKN gitu ya? Ya, KKN di Desa Penari? enggak lah. Oh, lain. Itu acara orang lain itu. Oh, acara lain ya itu. Itu acara film kalau nggak salah ya? Ya, film. Jadi, Ya kalau saya ini di daerah Sepaku. Sepaku. Tapi nggak usah disebut lah namanya. Ibaratnya dia di Sepaku sana lah Ya, ya. Sepaku kan luas juga. Di Penajam Pasir Utara gitu. Nah, di Terus? sana itu tempat lokasi KKN kami itu termasuk pedalaman. Soalnya di sekeliling posko kami itu dikelilingi sama pohon sawit. Jadi kayak kebun-kebun gitu. Kebun sawit. Ya. Terus? Nah, di sana itu Gimana tuh? awal mikir kalau tempat lokasi KKN kami itu agak nyeremin itu pertama itu dari ini. Ada kakek-kakek yang minta antarin ke atas. Jadi posisinya gini. Ini kan posko kita. Posko Nah, di posko di sini. pegunungan gitu enggak? Ya, arah-arah mau naik tanjakan gitu ya? arah Terus? naik tanjakan. Nah, kai ini dia tuh munculnya dari bawah kan. Tiba-tiba muncul apa? Enggak, jalan Jalan biasa. dari Jalan biasa. ujung gitu. Jalan jalan dari biasa. ujung. Jalan biasa. Dia pakai alas kaki apa enggak itu? Pakai dong. Pakai ya. Terus. Dia Dan jalan. itu tapi sebelumnya nih posisinya itu pada sore hari apa malam hari deh? Sore jam-jam 2:30-an. Jam-jam 2:30 itu masih Iya. sore banget itu ya? Ya, Mas. Terus. Jam-jam 2:30 dia itu muncul. Kan saya ini kemarin ada sempat beli apa gitu buat masak di dapur kan. Beli kebutuhan lah ya buat Ya, makan kebutuhan nanti malam makan. gitu loh. Terus. Nah, pas saya sudah balik, ketemu sama kakeknya itu. Kakeknya tuh dia ngomongnya pakai bahasa Jawa halus. Jawa halus. Ngomongnya gimana tuh? Ngomongnya kayak gini. Saya nggak bisa bahasa Jawa halus sih. Cuma kurang lebih kayak gini. Le, boleh minta tolong nganterkan saya ke sana. Sampean kan naik motor kayak gini gitu. Nah, aku kan karena nggak enak hati kan. Ini kan kakek-kakek naik tanjakan gitu. Oh ya wes bah, ayo mari. Ya, antar. Pas selama di jalan naik itu kan aku bawanya pelan, jalanannya jelek. Nah, kakeknya ini megang belakang Belakang besi. ini apa namanya besi motor itu ya? Yo, megang belakang kayak gitu Iya, aja. iya. Wah parah ya. Malah dibilang kayak gitu aja. Sumpah kayak gitu ya, belakang duduk ini belakang kan pas bawa motor. Terus. Bah, dipegang di pinggang aja biar enggak jatuh. Itu bapaknya tuh enggak ngomong. Enggak ngomong. Jadi enggak tahu, enggak denger apa gimana ya. Jadi dia diem aja, dia tetap pegang di belakang kayaknya itu. Bah, pegangan di pinggang aja. Enggak nyautin. Pas sudah sampai di atas, ngomong dia. Ya wes sini aja deh. Sini aja le. Gitu. Nah, itu posisinya udah nyampe rumahnya apa gimana tuh? Enggak nyampe rumahnya. Cuma sampai tanjakan di atas itu aja dia. Tanjakan di atas aja ya. Itu tinggi apa gimana tuh? Lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi lah. Kalau misalnya memang ukurannya kakek-kakek atau udah berumur gitu agak susah. Iya benar. Terus. Nah, habis sudah turun, kan dilihat sama yang petugas desanya itu yang kayak security sama tukang bersihnya di situ kan. Dia rumahnya di belakang posko kita. Nah, bapaknya itu ngomong, Mas, kalau misalnya mbahnya itu minta antarin, gak usah diantarin. Kenapa itu? Soalnya bapaknya itu ngomongnya gini. Soalnya bahaya kan, kita gonceng tanjakannya agak tinggi, baru habis itu dia pegangan belakang. Bahayanya itu kan udah tua, takutnya enggak kuat jatuh. Terus kalau jatuh masalah lagi nanti bagian kena belakang otaknya lah ya. belakang otak, baru habis itu nanti bikin masalah lagi ke
anggota KKN kita lagi Ya, kena betul, masalah. betul. Nah, Nah, itu habis itu udah dibilang gitu kan. Bapaknya ini ngomong juga. yang mana ini? Bapaknya yang yang tukang bersihin Bersihin kantor desa lah. kantor desa ya. Nah, itu bapaknya tuh ngomong gini lagi. Ngomong gimana? Terus saya dibawa itu orang-orang sini juga sudah tahu. Udah tahu Soalnya sering minta antarin. ya? Oh, oke Pak, siap. Gak usah diantar lagi gitu kan. Udah ngomong. Nah, Alasannya kenapa itu? Kok nggak boleh diantarin itu alasan kenapa? ya itu yang tadi yang bahaya itu. Oh, bahaya, dia sering pegang di belakang motor gitu. Jadi ibaratnya nggak boleh nggak boleh diantarin gitu ya. Ya. Tapi kan itu kan kayak kakek-kakek gitu gak sih? Iya, Kasian kakek. juga kan. Iya. Kita sebagai mahasiswa KKN juga kan berkecimpung di masyarakat, pasti kan membantu gitu juga Betul. kan. Nah, Memang habis kita itu, niatnya pengen gitu. Cuma kan karena ya wes lah kalau memang enggak boleh. Takutnya juga kan kejadian apa-apa. Ya udah pas selang waktu 1-2 jaman kah, bas 1-2 jam. jam 5 kah, setengah 6 pokoknya antara itulah. Itu tuh muncul lagi dia dari bawah lagi. Dari bawah. Iya. Dari arah yang sama dari bawah. Dari gini kan dari sini awalnya kan. Ini posko nih. Ya, Lu itu antar ke atas. ke atas. Naik tanjakan tuh, ya kan? Dan di saat itu dirimu itu nggak ada ngelihat kakek itu turun ya? Enggak ada sama Nggak sekali. Aku kan di sana kan, selama di posko tuh aku sering di luar, aku main gitar. Di depan posko Depan itu? posko di teras. Aku sering main gitar di depan posko. Enggak ada aku lihat sama sekali. Bapaknya kayaknya itu muncul lagi dari bawah. Nah, itu aku udah punya feeling ini kayak ini muncul dari mana? Kok tiba-tiba dari bawah lagi, enggak ada turun kulihat. Aku langsung masuk aku udah enggak enak perasaanku. Udah gak ada. Udah gak enak perasaanku. Udah merinding banget lah ya. Ya, udah merinding. Aku langsung bilang sama anak-anak, masuk ada kayaknya lagi. Bilangnya kan dosa diantarin. Ngomong gitu. Udah anak-anak masuk. Habis itu kayaknya itu pas di depan posko tuh ngeliatin posko kita. Ngeliatinnya tajam gitu nggak? Entah, ngeliatin gini aja biasa gitu. Oh. Ngeliatin, maksudnya mungkin dia mau minta antarin lagi. Cuman kita pada buru-buru masuk semua ya. Cuman kita sudah di dalam pas dia lihat. Nah, setelah Terus? dia ya wes lah dia lanjut lagi kan. Jalan. Udah lama kita keluar. Ya wes lah, balik lagi. Ayo, sudah balik lagi sudah ke depan. Apa sudah lewat. Nah, aku itu mulai terasa horornya itu pas kita datang ke kantor desa, pas ketemu kepala desa itu. Bapaknya tuh ngomong apa? Kalian ada dimintain enggak? Dimintain antarin sama mbak-mbak enggak di jalan situ? Jalan depan. Iya, depan posko itu ya. Oh, ada Pak. Itu kemarin sudah dibilangin sama Pak Mul. Pak Mul ini yang belakang yang petugasnya ngomong ingatin itu. Terus? Ada Pak. Kemarin juga sudah diingatin sama Pak Mul. Oh iya, bagus sudah, enggak usah diantar sudah itu. Kakeknya tuh agak lah. Lain-lain lah gitu. Pokoknya bahasanya gitu. Kenapa itu Pak? Iya, soalnya dia tuh suka jalan sendiri. Bilangnya jalan sendiri. Nah, itu nggak tahu aku maksudnya gimana. Sumpah ini merinding banget ini. Suka jalan sendiri. Nah, habis itu padahal itu ada anaknya di sini. Anaknya orang kaya di sini. Cuma nggak mau ngurus bapaknya. Kenapa itu? Nggak tahu. Mungkin karena udah kelainan khusus kayaknya ya. Nggak tahu, kayaknya juga bisa jadi. Tapi emang posisi rumahnya itu emang di atas apa gimana itu? Di atas. Jadi ini kan posko kan. Ini jalan naik. Pas di atas itu ada perempatan. Nah, kesananya itu rumahnya. Oh. Agak jauh lagi lah, dikit. Nah, yang aku heran tuh sebetulnya akses buat ke rumahnya itu cuma pas lewat di depan rumah depan posko kita, satu jalur. Coba situ aja. Iya. Yang aku heran itu dia kan sudah ke atas. Udah diantarin. Udah balik. Tiba-tiba dari bawah lagi anjing. Nah, itu aku bingungnya dia naiknya dari mana, turunnya dari mana? Lompat kayaknya. Nggak tahu. Atau ngesot sih kayaknya. Mungkin masuk lewat jalan bawah. Atau enggak portal itu. Portal. Bisa portal sih. Nah, itu yang bikin aku merinding. Ada juga cerita pas kan teman kakakku kan yang cewek ini di posko atas, poskonya itu kan beda kan. Posko cowok, posko cewek. Nah, yang di cewek ini itu pas posisinya
lagi cuma ada 4 atau 3 orang. Nah, satu ini mandi. Si cewek. Ya, si cewek ini. Si cewek ini mandi. Dia itu pas jam-jam berapa ya? Habis-habis maghrib atau habis Habis isya maghrib. gitu dah. Dan Lupa aku. itu posisi kamar mandinya itu di luar. Di dalam. Dalam kamar mandi dalam lah. Ya. Nah, kamar mandi dalam udah mandi. Pas mandi tuh dia tuh ngomong kayak ada yang bisikin. Bisikin gimana? Pas mandian tiba-tiba dia ngomong gini, takut ya gitu. Dia ada yang bisikin gitu. Anjing. Ini merindingnya sampai sini nih. Aku juga merinding. Aduh, sumpah ini kayak ngomong takut ya gitu. Wah, Itu gila sih. itu ya, dia ngomong gitu kan. Habis itu dia langsung teriak gini keluar kan. Weh, ada siapa sih itu? Ada si Anu kah? Gitu. Maksudnya nyebutin anak-anak laki-laki kita gitu. anak-anak laki-laki. Dikiranya ada di situ. Ngerjain. Gak ada. Dia ngobrol sama temannya di luar tuh teriak-teriak biar tidak takut. Selesai itu langsung mandi dia cepet-cepet keluar. Nah, gak lama dia tuh langsung ngajakin anak-anak yang sisanya yang di atas itu ya, 3 atau 4 orang itu ngajakin langsung ke bawah semua. Nah, aku kaget. Langsung cerita semua. Enggak. Dia tuh ngomong panikan lah. Panik. Langsung, ayo sudah ngomong ke bawah. Ayo ke bawah semuanya, ayo. Udah ke bawah. Aku kan kaget karena aku lagi di bawah kan. Main lagi ngerokok sama anak-anak, ngobrol. Gitu. Langsung ramean. Bilang, kenapa ini? Udah ramean ke bawah. Adalah pokoknya nanti cerita. Ntar dulu masih panik. Ya wes lah, duduk situ nonton kah atau main game. Terserah. Ya wes, biar tenang dulu kan. Tak lama ngomong. Tadi pas si Anu mandi ada yang bisikin, takut ya gitu. Itu ngomong gitu kan. Wah, itu kalau jadi aku itu kayak langsung keluar sih menurut gua. Langsung pakai handuk kan selimutin keluar. Wah, gitu teriak anjing. Beneran dah. Itu sumpah Cok, itu. Padahal di situ posisinya nggak ada siapa-siapa, cuma Ya emang bener sih Tetep, nggak ada siapa. Lagian kan cuma bertiga tuh. bertiga, ya 2 di luar, Dua di satu luar, satu lagi mandi. satu lagi Ya, mandi. itu apa ya? Hal-hal yang kayak gitu tuh memang perlu ditakutin sih sebenarnya. Nah, Apalagi di apa ya, di daerah perhutanan gitu kan. ya, Apalagi deket-deket sawit itu kan sarangnya memang. iya. Kata Soalnya, orang-orang memang sawit tuh sarangnya gitu. Iya. Sarangnya makhluk halus. soalnya itu ya, posko kita itu pas sebelahnya itu langsung sawit. Wah, anjir, itu Aku tuh merinding Cok. parah sih itu. Habis Nah, cerita itu, gitu kan, malamnya udah agak tenang. Baru anak-anak itu kita saranin, ya wes sudah tidur aja, sudah di bawah semua. Soalnya kan enggak terlalu banyak kan cewek-ceweknya kan di atas kan. Takutnya apa-apa. Ya wes lah, Jadi kalian jadi satu lah di situ. Ya, jadi Tapi satu. beda ruangan. beda ruangan. Nah, besoknya pas sudah ada agak-agak banyak kan anak-anak ceweknya udah pada balikan. Nah, pas sore itu tuh ada temanku yang satunya lagi tuh, dia ngelihat di depan posko cewek itu Wah, anjir. ada apa ya, seukurannya mas-mas lah, Mas-mas setinggi berapa itu? setinggi anak-anak KKN lah kurang lebih segitu kan. Sekitar 160-an lah. Ya, itu tuh dia ngeliatin posko cewek tapi tatapannya kosong, ngeliatin gini. Anjing. Dia ngomong, dia pas itu dia ngeliatnya tuh di jendela, ngeliatin gini, Ngeliatin ngeliatin kayak posko. mantau gitu. Iya kayak mantau, tapi dia gini tatapan kosong ini. Ngeliatin kanan kiri. Habis itu agak-agak lama itu. Baru habis itu pergi dia. Gak lama itu anak-anak cewek itu turun lagi, ramean langsung, lebih rame lagi. Itu kisaran berapa menit itu dia ngeliatinnya? Wah itu kurang tahu. Pokoknya bilang agak lama. Lama banget berarti ya. Baru habis itu anak-anak turun lagi ke bawah. Bilang kan, kenapa lagi? Itu tadi ada yang ngeliatin posko cewek, tatapannya kosong gini. Waduh, astaga, udah mulai gak bener di sini nih. Aku feeling cute gitu kan. Ya wes lah, udah dibawa aja di sini. Main kartu kah apa gitu, nonton. Gak lama kan kita nonton aja sampai tenang malam. Baru habis itu kita udah tenang kan. Bilangin, udah aman aja sudah ini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa teriak aja, atau ada juga Pak Mul di situ.
Ya wes, pada balik ke atas. Baru seminggu atau 2 minggu setelahnya itu kan, itu Kejadian lagi ada kejadian lagi. Cuma bukan di posko cewek. Jadi di di posko posko kita cowok. enggak. Jadi posko kita berdua kan, Heeh. cowok sama cewek tuh di depan itu kan ada kayak kantor ibu-ibu PKK. Nah, kamar mandinya hadap langsung ke arah-arah kebun sawitnya itu. Hmm. Nah, aku yang dapat itu. Hmm. Aku tuh sore kah, Hmm. jam-jam berapa itu lupa aku. Sore pokoknya. Itu aku pas posisinya air di posko tuh lagi mati. Jadi kita terpaksa ke situ. Ke depan situ. Ya, aku buat kencing aja. Heeh. Kencing Sendirian pas posisinya. sendiri. Lampu kan di situ nggak nyala. Lampu di situ nggak nyala, nggak ada Wah, lampunya. Jadi aku pintu tuh aku buka sedikit, segini lah, Dikit banget lah pokoknya. dikit lah, buat terang Ada aja. pencahayaan lah ya. Heeh. Tapi kenapa nggak pakai cahaya HP? Udah kebelet Wak, anjing. Tapi posisi bawa HP kan. Bawa HP, Terus bawa HP, aku kencing kan. Pas lama kencing itu kan aku buka sedikit kan. Itu kayak ada orang lewat. Kayak ada orang lewat dari sela-selanya. orang lewat. Iya. Hmm. Bayang kan kalau misalnya ruangan tertutup nih, Mm-mm. baru ada terbuka sedikit. Ini kan ada cahayanya kan. Mm-mm. Nah, aku ngeliatnya itu pas di cahaya ini kayak hilang sebentar, kayak ada orang lewat gini. Gitu. Tapi Nah, itu sepi gak sih? Sepi. sepi. Nggak ada motor lewat Nggak apa ada. mobil lewat gitu gak ada. Nggak ada. Kan biasa kayak gitu kan bayangan dari motor atau Nggak ada. mobil gitu kan. Nggak Nggak ada. ada. Sepi banget ya. Kan itu hadapnya langsung ke kebun, Wah, anjing. kebun sawit. Nah, Nah, itu habis itu pas aku notice itu kan ada bayangan lewat itu, aku langsung teriak, ada siapa kah di luar? Bilang gitu. Heeh. Pas sudah selesai aku keluar, nggak ada anak-anak, langsung lari aku ke posko cewek, posko cowok. Cewek gak tuh? Saking takutnya anjir. Nyari kesempatan dalam kesempitan. salah. Posko cowok. Posko lah balik Posko cowok lah. Langsung bilang sama anak-anak, ada yang ke bawah juga kayak tadi? Nggak ada, orang kita loh dari tadi di sini mainan. Wah, aku langsung dalam hati ngomong, ini siapa yang lewat tadi terus kayak gitu tuh, anjir. Anjing merinding gua bangsat. Terus. Habis itu aku langsung ya wes lah kalau kayak gitu. Pas malamnya juga kan temanku suka suka nongkrong di musola. Musolanya itu posisi di mana? Mana ya? Musola itu sebelahnya kantor desa. Kantor desa itu depannya posko kita pokoknya. Oh, jadi Seberangan aja lah. iya, paham. Habis Nah, itu di musolanya itu sebetulnya udah jarang dipakai. Jadi kayak terbiarkan aja lah, tapi masih bisa dipakai. ibarat orang sekitaran situ nggak ada yang Gak ada yang pakai gitu. Gak ada yang ngurus. Cuma Ah, masih layak lah misalnya buat bisa dibersihkan. mungkin Nah. kayak abis apa kantor-kantor desa sholat zuhur Yo. di situ. Nah, itu posisinya temanku itu dia lagi, kalau dia itu hampir setiap malam itu dia teleponan sama ceweknya Di situ. di situ sendiri. Nah, aku kan langsung bilang, mana ini? Mana ini anak? Itu ngapain di musola dia di depan terasis itu duduk-duduk nelponan sama ceweknya. Oh, ya wes lah. Aku nyusul nih. Nyusul. Apain? Teleponan. Alah, ya wes lah kalau gitu. Aku kan ke pos security. Dia ikut juga ke pos security. Nah, pas di pos security itu ada security-nya yang yang jaga malam. Oh ya, terus? Nah, bapaknya itu ngomong, kalau misalnya duduk-duduk di musola situ boleh aja, cuma kalau bisa jangan sendirian. Kenapa? Di belakang kan musola ini, di belakangnya itu pas lagi Kebun sawit lagi. Astagfirullah. Kebun sawitnya tuh gede, pokoknya kita kayak dikelilingin. Wah, itu jadi ibarat kamu itu di suatu desa itu pedalaman banget ya. Dan itu sekelilingannya itu Kebun sawit. Kebun sawit. Gila, itu bukan main sih itu. Horornya itu the real plus sih. Ya itu. Eh, Nah, security-nya tuh ngomong, kalau misalnya duduk ke deket musola situ, kalau bisa jangan sendirian. Kenapa? Di belakang ada orang besar. Aku nggak connect kan awal ngomong.
orang besar apa? Anu makhluk halus. Ngomongnya dibisik-bisik dia. Oh gitu. Iya. Ya wis lah. Aku makin feelingku makin gak enak udah dari yang sebelum-sebelumnya kan, kejadian-kejadian sebelumnya kan. Wah, ya anjir ada yang enggak benar ini, betul-betul enggak benar di desa ini sudah. Langsung, oh ya Pak, ya Pak. Karena temanku iya aja. Iya, temanku iya aja. Yang sering nelpon itu. Besok lusanya lah. Dia itu ngomong, aku di musola tadi ada dengar apa? Kayak ada bunyi engsel jendela tuh terbuka, padahal sendiri aku di situ anjir. Ngomong gitu dia. The fuck man, ini dari tadi gini ya. Lu itu cerita kayak mengibaratkan seolah-olah itu aku lagi di dalam situ juga. Iya. Tahu gak sih? Jadi lu cerita gue ikut merinding gitu loh bro. Aku yang merinding ya. Gila Dalam kali cerita. Dari tadi ya lu itu cerita kayak wah anjing, bikin gue berhinding, bikin gue horornya dapat banget lah. Ya kan? Iya. Terus abis itu dia cerita begitu tuh gimana? Terus dia ngomong kan, aku tadi ada dengar suara engsel jendela bunyi. Nah, di situ tuh posisinya jam berapa? Jam 8 kah, habis Isya pokoknya. Jam 8 habis Isya. Habis Isya dia cerita gitu kan. Habis itu langsung kebilangin, kamu situ sendiri aja kah? Iya sendiri aja. Ya wes lah kalau gitu, udah usah di situ terus. Mending di security aja. Pos security kan di situ ada security-nya juga kan, yang security jaga malam itu kan. Ada security-nya juga kan. Cuma dia munculnya itu datang security jam-jam 10-an ke atas. Kok kenapa gitu? Gak tahu. Memang jobnya mungkin jam-jam segitu. Jam-jam segitu. Tapi yang untuk paginya tuh dari jam berapa? Yang pagi tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang sama jaga. sekali. Wah. Nah itu juga aku bingung. Yang security-nya yang jaganya cuma jaga malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Itu toh. Satu orang aja. Satu orang. Wah anjir, itu berani banget orangnya. Nah Terus? itu. Habis itu sudah, oh ya wes lah, jangan di situ sudah kalau gitu. Kurang-kurangin, jangan apa ya? Jangan sendirian di musola. Wes. Baru ada juga nih sebelumnya nih. Pas awal-awal baru pindahan ke situ, KKN awal. Awal banget nih. Berarti dari cerita Sebelum-sebelumnya kita ceritanya, balik lagi ke awal. Nah, terus. Itu dari awal itu temanku tuh yang sering nelpon itu ngomong dia pas malam pertama itu. Kayak udah mau nikah aja malam pertama nih. Enggak. Mau nikah ente. Oh, enggak. Terus. Temanku sering ngomong di awal. Ini kan jendela belakang poskoku tuh hadapnya langsung ke kebun juga. Kebun juga. Nah, itu temanku ada ngomong, ada ngeliat orang pakai mukena di belakang. Wah anjing. Padahal itu malam awal loh, Cok. Aku sumpah merinding aku Itu malam pertama itu. Itu kalian datangnya pas malam Jumat gak sih? Iya kayaknya malam Jumat ya, lupa. Malam Jumat. Wah, anjir, gila banget coy itu. Pakai kayak malam Jumat vibes-nya memang lebih serem banget sih. Apalagi sekarang nih kan malam Jumat banget nih. Oh iya. Anjing gila sih itu. Dia tuh ngomongnya gini. Itu terus barusan lewat apa? Bilang gitu. Kayak ada orang pakai mukena dari itu kan, tapi enggak ada mukanya. Wah anjing. Bangsat, aku langsung bilang anjing yang betul aja lu. The fuck man. Anjir ini malam pertama lu, Cok, jangan main-main aku. Agan apa ya? Parnoan lah ya. Parnoan lah ya. Ibarat masih pertama baru datang kan. Kita kan enggak tahu apa-apa di situ. Bener. Langsung ngomong gitu. Anjir yang betul lah ya lu, jangan main-main. Aku malam itu enggak tidur aku. Main game aku begadang aku malam pertama tuh. Masih baru awal banget itu padahal ya. Awal banget. Ngomong gitu. Anjir. Aku udah besok-besoknya pas ada kejadian yang tadi itu kan, aku udah feeling anjir yang dari awalin kayaknya udah diperingatin nih. Kayaknya emang di daerah situ udah nggak boleh kalian masuk deh, kayaknya di situ. Soalnya dari awal pertama datang aja udah udah kayak di istilahnya gitu dinampakin, diperingatin gitu loh. Mungkin kalian pertama datang mungkin kayak ada ngomong kasar apa bagaimana kan, dan di daerah situ kan kemungkinan anak-anak juga kan
Tahu lah bahasanya anak-anak Mm-mm. sekarang kan. Anak-anak ya masih zaman-zaman kuliah lah ya kan. Kayak tadi kita banyak tuh yang kita sensor nanti ya kan. Nanti banyak disensor ini. Karena ini channel bukan untuk semua orang, pasti anak-anak juga menontonnya. Betul. Habis itu udah nggak ada lagi. Sudah Sampai situ aja cerita horornya. habis. Itu gila banget sih menurut gua. Kayak memang di awal itu udah menampakkan diri banget ya sih. Iya. Jadi kayak sudah betul-betul diperingatin sih emang. Diperingatin soalnya aku tuh pas awal survei udah notice di sini tuh tempat KKN-nya masuk pedalaman, gak jauh kan dari Serem banget jalan ya. raya. Jalanannya udah jelek, kelilingin Hutan-hutan. kebun sawit, hutan-hutan. Habis itu toko-toko juga nggak terlalu banyak. Nah, itu aku udah feeling ini kayak agak anu ya. Coba, oh ya oke lah, mungkin memang istilahnya KKN kan memang dikasih tempat yang kayak gitu. Betul. Pikir gitu sekalinya. Lebih. Sekarang ibarat lu kayak di film coy. Ya kan? Film KKN Desa Benar itu. The real banget itu kayaknya. Itu kayaknya udah memang waktunya sih. Iya, untung aja kemarin tuh Cuma sebulan. Mungkin kalau lebih ada yang kerasukan mungkin. Wah, anjir, kalau lebih udah nggak betah sih kalau aku di situ. Beneran dah. Kalau udah lebih dari sebulan mungkin Pak, kayaknya kita sebulan aja Pak udah nggak betah di sini. Aku tuh yang bikin gak betah itu pas temanku cerita itu yang Yang di awal-awal kamar mandi ya? itu. Bukan, yang di Yang kamar mana? mandi. Oh, yang ngomong- anu yang bisikan itu. Iya. Wah, anjing itu gila banget. Takut ya gitu aja, aku merinding betul coy itu. Itu jangan-jangan yang pas temenmu yang lihat itu. Yang awal yang Iya, yang awal itu kan. Wah, Kayaknya udah sih tahu juga. itu. Ya anjir merinding betul lagi coy. Iya kan? sumpah. Kayaknya itu. Jadi pas awal dia ngelihat sosok pakai mukena tanpa wajah, dan mungkin dia itu kayak ya ngasih peringatan aja sih sebenarnya. Iya. Dari awal itu memang sudah kasih peringatan, cuma ya dari kaliannya lagi mungkin ada sedikit melanggar atau bagaimana gitu kan. Memang ngeri banget sih itu. Oke. Jadi cukup histeris banget cerita malam hari ini, cukup horor. Gak cukup banget sih. Dari atas sampai bawah ini merinding semua. Gila banget. Sampai kayak dia itu cerita tuh kayak aku sampai terbawa suasana gitu loh. Sampai terbawa aku itu seolah-olah ada di posisinya gitu loh. Wah, gila sih emang. Wah, oke. Jadi kita lanjutkan di malam Jumat nanti ya. Dan entah siapa yang akan bercerita di Akar Project kali ini. Oke, thank you untuk teman aku sudah join dan berbincang cerita horornya. Siap. Dan kita akhiri. Oke, Boleh. kita akhiri ya. Oke. Siap. Dari cerita lagi kan? Daran. Oke, siap. Udah merinding. Udah merinding banget nih. Takut Oke. saya. Oke, kita akhiri dan cukup sekian dari Akar Project di sini dan see you. Bye bye.